Bapak Wakil Bupati Bone, Bapak Dandim 1407 Bone yang saya hormati, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Bone yang saya hormati, Bapak Kapolres Bone yang saya hormati, Bapak Kalapas bersama dengan jajaran, Pak Sekretaris Daerah bersama dengan pimpinan SKPD yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu Ketua Tim Penggerak PK yang saya hormati bersama dengan jajaran Ketua Tim Penggerak PKK, adik-adik para peserta asimilasi yang mendapat perhatian dari pemerintah yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hari ini seperti yang kami sampaikan pada waktu pendistribusian tahap pertama pada tanggal 21 April yang lalu, akan ada lagi pendistribusian tahap berikutnya. Dan setelah kita memperhatikan kalender, hari ini kita menganggap bahwa berada pada posisi pertengahan Ramadan dan bisa kita menjembatani kehidupan masyarakat yang kira-kira memang membutuhkan. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sampaikan bahwa kurang lebih 2000 paket hari ini yang terdistribusi. Yang paket ini sudah ada di tempat sekarang. Beda yang kemarin kita antar, karena melihat manajemen kemarin yang berbeda, hari ini paket sudah di tempat, tinggal menunggu pelepasan dari sini, baru beberapa OPD yang kita tugaskan melepaskan di sana. Dan salah satunya adalah adik-adik kita, anak-anak kita yang kemarin mendapat asimilasi dari pemerintah untuk dirumahkan dari warga binaan Lapas Kabupaten Bone. Pak Kalapas ini murni dari saya, Pak, idenya. Ya, saya berpikir karena dia juga dampak. Perintahnya presiden itu yang dampak diperhatikan. Tapi dia untuk betul diuntungkan, Pak. Ya. Jadi di mana Dinda, kalian ini salah satu orang yang diuntungkan oleh COVID. Ya. Kenapa? Karena seandainya tidak ada COVID, kamu pakai dilalet toh. Nah, karena ada COVID, Anda dapat perhatian dari pemerintah dan dianggap cakap untuk bisa keluar. Untuk itulah kita berharap bahwa saudara-saudara ini yang mendapat perhatian yang luar biasa kepada pemerintah, supaya betul-betul digunakan ini, dimanfaatkan ini, dan menjadi membantu pemerintah mensosialisasikan bahwa bagaimana beratnya kalau orang dihukum, menjadi juru penerangnya. Jadi sekarang ini adik-adik ini bagian daripada Pak Kalapas, bagian daripada Pak Kapolres, bagian daripada Pak Kajari, bagian daripada Pak Bupati yang harus mengkampanyekan bagaimana kehidupan baik, jangan sampai terlibat hukum. Karena risikonya kalau hukum terasakan ke dilamu. Nah, alhamdulillah, dan hari ini kita berikan apa kadarnya, jangan dilihat nilainya apa itu. Tapi yang jelas bahwa Anda dihargai sebagai warga masyarakat Bone yang berhak juga mendapat perhatian. Mungkin ada yang berpikir mana kasih roh, kalau saya tidak. Justru adik-adik yang diharapkan menjadi bagian daripada pemerintah untuk mengkampanyekan hidup yang baik dan benar. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya kira seperti kita tahu bersama bahwa kondisi pandemi COVID-19 di Bone ini sudah merebak. Kita sekarang ini posisi ada 5 positif corona, 1 dirawat di Makassar, 1 dirawat di Sinjai, 3 dirawat di Tendewaru. Kemudian sebagian besar keluarga
yang dirawat ini kita rumahkan juga di rumah singgah, keluarganya di Bajoe. Dan tim gugus COVID menetapkan sebagai positif bukan mau-maunya Pak Bupati, bukan mau-maunya Pak Kapolres atau mau-maunya Ibu Kepala Dinas dan Muspida lain, bukan. Ini berdasarkan tahapan yang memang harus dilalui. Contoh, ketika anak-anak kita yang pulang dari Jawa, pesantren di Magetang, yang langsung terdeteksi positif di bandara, langsung dipisahkan, langsung tinggal di Makassar. Itulah salah satu anak kita yang ditimpa di Makassar. Yang negatif rapidnya bisa kembali. Tetapi sesampai di Bone tetap dianjurkan supaya tetap isolasi mandiri minimal 14 hari. Ya, 14 hari, karena kondisinya kita khawatirkan, kita uji coba kembali untuk melakukan tes swab. Dan hasilnya dari 5 orang yang diswab bersamaan pada waktu itu semua dari Tambora, 3 dinyatakan positif. Itulah yang ada di Tendrewaru. Jadi menetapkan positif itu bukan maunya Pak Bupati ya, bukan maunya Muspida, itu maunya ke laboratorium kesehatan. Dan tentu kita tidak berharap bahwa sebenarnya ada di Bone, karena membuat kita panik kalau ada di Bone. Nah, tetapi kita tidak usah panik, kita hadapi ini dengan tenang, kita berusaha dan bekerja secara bersama-sama untuk bisa memotong mata rantai COVID-19 ini. Bagaimana cara memotong mata rantai? Sederhana, ikuti anjuran pemerintah. Ikuti anjuran pemerintah, laksanakan protokoler kesehatan. Apa itu? Sering cuci tangan, gunakan air mengalir dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker ketika keluar rumah, hindari jarak yang berdekatan. Itulah sebabnya kita diminta supaya tidak bersalaman, apalagi cicipi ke cicipiku. Kita hindari itu. Insya Allah kalau kita sudah lakukan semua itu dengan berdoa kepada Allah, kita bisa memotong mata rantai. Untuk itulah kita semua yang hadir di tempat ini, saya mengingatkan, kita tidak usah bosan-bosan berbicara di depan orang banyak tentang persoalan protokoleran kesehatan ini. Walaupun kita tahu, walaupun mereka sudah tahu, walaupun seluruh masyarakat Bone tahu, tetapi harus selalu disampaikan. Artinya kalau kita menyampaikan, kita mengingatkan dia. Kita mengingatkan dia. Karena kalau sering kita mengingatkan, itu salah satu upaya yang terbaik memotong mata rantai ini. Karena terus terang, kalau kita saja yang di Bone ini tidak ada orang yang masuk, tidak ada orang yang keluar, pergi, datang, saya kira aman Bone. Tetapi kan orang keluar masuk dan itu dilarang orang, melarang orang masuk ke Bone tidak bisa. Apalagi kalau kepentingan ekonomi itu tidak bisa sama sekali. Nah untuk itulah pada kesempatan ini satu-satunya yang terbaik adalah mengingatkan keluarga. Mengingatkan keluarga, kerabat, apalagi mendekati Lebaran, tidak usah dulu datang ke Bone. Cukup kita bersilaturahmi melalui handphone, melalui telepon. Kenapa? Karena kami tidak bisa menjaga diri kami bahwa ada virus, dan saya juga tidak bisa menjamin bahwa Anda tidak membawa virus masuk di Bone. Karena ini yang paling cepat penularan adalah orang yang berasal dari pandemi. Sekarang kita juga diragukan daerah lain terus terang. Kita kalau mau ke Sinjai dilarang juga, orang Sinjai jam Bone dilarang. Kemarin saya dikirimi foto videonya rapat Muspida di Sinjai, itu komitmen di sana tidak bisa orang keluar Sinjai dan tidak bisa orang masuk Sinjai tanpa ada surat tugas, kecuali yang membawa sembako ataupun bahan pokok. Saya kira ini juga perlu dipikirkan. Kenapa kita bertetangga daerah pandemi? Sinjai sudah pandemi, Maros sudah pandemi, Wajo sudah pandemi, Sopeng juga sudah pandemi. Kita dikelilingi dan kita juga menjadi daerah pandemi. Kenapa? Karena kita sudah memiliki 5 positif. Nah, positif yang ada di Bone ini memang bukan dari kita, tapi orang dari luar. Inilah yang kita takutkan menularkan kepada orang lain.
Nah itulah perlunya saling mengingatkan, dan seandainya ada keluarga tetap mau masuk dan masuknya banyak sekarang cili-cili masuk, diingatkan, oke, tapi kalau kau masuk 14 hari tinggal di rumah, jangan kemana-mana, dan yang di dalam rumah jangan dulu ada kontak. Kenapa? Karena kita tidak tahu, bisa saja kita sehat-sehat bugar, sehat-sehat seperti adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di Tendrawaru, sehat Pak, disuruh lari mampu dia lari, disuruh begadang dia muat begadang, tetapi di dalam tubuhnya ada virus. Inilah orang-orang awam yang tidak mengerti virus, bahwa dia pikir bahwa tidak sehat, bahwa sehat, kenapa mesti dikatakan positif. Nah inilah persoalannya, dan inilah yang harus kita sama-sama sampaikan, bahwa tidak mesti orang yang ada virus di dalam tubuh langsung tergeletak, tetapi bisa saja dia ada virus tetapi sehat bugar karena imunnya bagus, daya tahan tubuhnya bagus, fisiknya masih bagus. Tetapi kalau dia menularkan kepada orang yang rendah imunnya, daya tahan tubuhnya, antibodinya kecil, tidak kuat lagi, itu yang bisa langsung. Nah seperti inilah mungkin kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah hari ini saya kira insya Allah pendistribusian kurang lebih 2.000 paket sembako yang berasal dari staf seluruh SKPD, yang lalu kurang lebih 1.400, tambah hari ini 2.000, mudah-mudahan di belakangnya masih ada lagi. Dan ini murni dari teman-teman semuanya. Untuk itu saya berterima kasihlah kepada seluruh kepala OPD yang mendistribusikan, memberikan kepercayaan kepada kita semua untuk mendistribusikan kepada yang berhak berwenang untuk mendapatkannya. Saya yakin bahwa tentu dengan pendistribusian ini masih ada yang belum dapat, dan ini saya kira kami berharap supaya kami dilaporkan, disampaikan, supaya kita bisa menjangkau mereka, karena sumber-sumber masih banyak yang bisa kita berikan ataupun bisa kita salurkan nanti. Dan saya ingin sampaikan kepada media bahwa yang didistribusikan pertama dan kedua tidak berasal dari APBD, ya. Jadi ini bukan anggaran pendapatan belanja daerah atau belanja negara. Ini murni partisipasi dari seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Bone yang ada di OPD. Di kecamatan ini pribadi. Insya Allah nanti sementara kita susun datanya baik-baik, kita akan mendistribusi sesuai perintah amanah Presiden untuk mendistribusikan beberapa kepada masyarakat yang berasal dari APBD. Saya mau sampaikan bahwa alhamdulillah kami punya beras sementara ini ada stok di Bulog, bisa dipakai oleh pemerintah daerah apabila kondisi seperti ini, kurang lebih 100 ton. Kemudian kami kemarin sudah membeli gula dari pabrik gula, karena kami bersurat ke Direktur PTPN 14, kiranya kami bisa mendapat alokasi, dan kami dapat 10 ton dengan harga 12.000 per ton di luar kantong. Jadi sudah siap, tinggal kami mengkomunikasikan lagi bagaimana bisa mendapatkan harga minyak goreng yang harganya mungkin di bawah yang ada, kemudian begitu juga terigu dan kebutuhan yang lain. Insya Allah itu akan didistribusikan situasinya dan kondisinya. Kita tidak mau pendistribusian yang anggarannya dari APBN maupun dari APBD, provinsi dan kabupaten dan Kementerian Sosial double-double pada sumber yang sama, kecuali petunjuknya memungkinkan seperti itu. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bapak-Bapak Muspida atas perkenanan hadir sama-sama di tempat ini. Pada kesempatan ini mungkin kita bisa bersama-sama kembali untuk mendistribusikan pada objek yang telah ditentukan oleh protokoler dan pada daerah yang belum pernah mendapatkannya. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini insya Allah mendapat rahmat dan berkah dan menjadi ibadah bagi kita semuanya. Mari kita bersama kuat melawan COVID-19 ini. Wabillahi